semuanya ditemukan di tanah air kita sendiri. Inilah 10 penemuan paling misterius di Indonesia yang membuat para ilmuwan dunia geleng-geleng kepala. 10. Pulau Kisar, Maluku, Tenggara Barat. Di pulau kecil bernama Kisar, terdapat lukisan gua yang menggambarkan perahu, manusia, dan aktivitas maritim. Penelitian menunjukkan lukisan ini dibuat sekitar 2.500 tahun lalu, namun ada lukisan cap tangan yang diperkirakan usianya mencapai 15.000 tahun, menjadikannya saksi kehidupan pelaut kuno yang sangat aktif dan terorganisir di wilayah timur Indonesia. Gambaran perahu dan orang yang sedang berinteraksi menandakan bahwa masyarakat di sana sudah mengenal perdagangan, navigasi, dan struktur sosial. Hal ini memperkuat teori bahwa jalur maritim Indonesia kuno sangat sibuk bahkan sebelum era kerajaan muncul. Pulau terpencil ini ternyata menyimpan petunjuk penting tentang budaya maritim Austronesia. Kisar adalah bukti bahwa Indonesia telah menjadi bangsa pelaut jauh sebelum sejarah ditulis. 9. Gua Misul, Raja Ampat. Gua-gua di Misul, Raja Ampat, Papua Barat menyimpan lukisan dinding merah tua yang diperkirakan berusia sekitar 12.000 tahun. Lukisan ini menggambarkan tangan manusia, ikan, cap jari, dan pola-pola abstrak yang masih misterius. Lokasinya sulit dijangkau karena berada di tebing kars terjal di atas permukaan laut. Lukisan dibuat dengan teknik semprot menggunakan pigmen merah, diduga dari tanah liat atau oker. Salah satu hal uniknya adalah pola geometris dan penggambaran fauna laut yang khas Papua. Sampai kini belum ada penanggalan radiometrik langsung dari catnya, namun dari analisis lapisan batu dan konteks geografis, diperkirakan berasal dari akhir zaman es. Yang membingungkan ilmuwan adalah gaya dan tema lukisan yang sangat berbeda dengan gua-gua lain di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, lokasi lukisan yang tinggi dan sulit diakses menimbulkan pertanyaan. Bagaimana manusia purba bisa memanjat karang tajam setinggi itu dengan alat sederhana? Apakah lokasi ini memiliki makna spiritual yang sangat penting? 8. Manusia Hobbit Flores. Pada tahun 2003, tim peneliti dari Indonesia dan Australia menemukan sisa-sisa manusia purba yang disebut Homo floresiensis di liang Bua Flores. Fosil ini berusia sekitar 50.000 hingga 60.000 tahun dan berpostur sangat kecil, hanya sekitar 106 cm dengan volume otak setara simpanse. Karena itu, ia dijuluki Hobbit. Temuan ini mencengangkan dunia karena Homo floresiensis hidup pada masa ketika Homo sapiens telah menyebar luas di Asia. Fosil ini ditemukan bersama alat batu yang menunjukkan mereka berburu dan membuat perkakas meskipun otaknya kecil. Genetikanya berbeda dari manusia modern dan belum ditemukan jejak interaksi langsung dengan Homo sapiens. Yang membingungkan ilmuwan adalah bagaimana spesies ini bisa bertahan begitu lama di pulau terpencil tanpa punah lebih awal. Juga, bagaimana spesies dengan otak kecil bisa membuat alat batu dan berburu secara efektif. Temuan ini mengaburkan batas antara manusia modern dan primitif, serta membuka kemungkinan bahwa masih ada cabang-cabang manusia purba lain yang belum ditemukan. 7. Situs Megalitikum Bada, Sulawesi Tengah. Situs Bada terletak di Lembah Bada dalam Taman Nasional Lorelindo, Sulawesi Tengah, menyimpan lebih dari 400 megalit yang tersebar di beberapa lembah, Napu, Besoa, dan Bada. Fosil megalitik dengan bentuk manusia, hewan, kalamba, tempayan batu, dan batu rata ini diperkirakan berasal dari periode 3000 hingga 1300 tahun sebelum Masehi. Beberapa patung seperti Palindo memiliki tinggi hingga 4,5 meter, menjadikannya salah satu arca manusia terbesar di Indonesia. Patung-patung di Bada menunjukkan ciri khas unik, bentuk kepala besar, tubuh tanpa kaki, raut wajah minimalis, alis dan hidung menjadi satu garis, serta detail gender seperti alat kelamin pria dan wanita pada arca tertentu seperti Palindo dan Langki Bulawa. Selain patung, ditemukan kalamba silinder berdiameter 1,5 sampai 2 meter, digunakan untuk tujuan seperti pemakaman komunal, menunjukkan struktur sosial dan ritual warga kuno. Ekskavasi juga menemukan sisa tulang, abu, dan perebutan kubur yang kompleks, menunjukkan praktik penguburan berulang dan komunitas sosial yang terorganisir. Yang membuat ilmuwan bingung adalah kombinasi keunikan bentuk dan kerumitan fungsi situs ini. Tidak mirip megalit di Asia Tenggara lain, seperti di Laos atau Kolombia, meski ada kesamaan gaya San Agustin di Kolombia. Tidak ada manuskrip tertulis atau tradisi lokal yang menjelaskan pembuatnya, bahkan cerita rakyat lokal yang ada pun bersifat mitologis dan tidak ilmiah. Asal-usul, teknik pembuatan, fungsi ritus, dan hubungan budaya arca-arca Bada hingga kini masih menjadi teka-teki yang membuat situs ini jadi misteri arkeologi terbesar di dunia. 6. Komodo, Nusa Tenggara Timur. Komodo, Varanus komodoensis, adalah reptil terbesar di dunia yang hanya ditemukan di sejumlah pulau kecil di Indonesia, seperti Komodo, Ringka, dan Flores. Fosil tertua Komodo ditemukan di Australia dan berusia lebih dari 3 juta tahun. Namun spesimen modern yang hidup di Indonesia saat ini diyakini telah berevolusi di kawasan Wallacea setidaknya sejak 900.000 tahun lalu. Komodo memiliki karakteristik luar biasa. Panjang mencapai 3 meter, berat lebih dari 70 kg, air liur mengandung bakteri dan bisa racun, serta kemampuan berburu seperti predator besar. Studi genetika dan evolusi menunjukkan bahwa Komodo adalah hasil dari adaptasi lingkungan ekstrim, termasuk isolasi geografis, kompetisi terbatas, dan ketersediaan mangsa di pulau-pulau kering Nusa Tenggara. Yang membuat ilmuwan bingung adalah jalur migrasi dan penyebaran Komodo purba. Jika fosil tertua ada di Australia dan timur Indonesia, bagaimana spesies raksasa ini bisa bertahan hanya di beberapa pulau kecil saat di wilayah lain punah?
Selain itu, evolusi ukuran raksasanya dalam lingkungan dengan mangsa terbatas bertentangan dengan hukum dasar Dwarfism Island Rule yang biasanya membuat hewan di pulau mengecil, bukan membesar. 5. Situs Batu Soon, Bondowoso, Jawa Timur. Situs Batu Soon terletak di Desa Solor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Situs ini dikenal sebagai Stonehenge-nya Jawa Timur karena formasi batuan besar yang berdiri tegak dan tersusun rapi menyerupai situs megalitikum terkenal di Inggris tersebut. Meskipun sering disebut sebagai situs megalitikum, hingga kini belum ada penelitian resmi yang mengkonfirmasi status ini. Namun, kepercayaan lokal memberikan warna tersendiri pada tempat ini. Warga sekitar meyakini bahwa Batu Soon adalah peninggalan dari seorang raja pada masa lampau yang dikenal sebagai Raja Blambangan. Kisah-kisah rakyat ini menambah nuansa mistis dan daya tarik bagi para wisatawan yang berkunjung. Nama Batu Soon berasal dari bahasa Madura yang berarti disusun, merujuk pada tumpukan batuan yang seolah-olah baru saja ditata. Batu-batu di situs ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter dan terdiri dari berbagai jenis batuan vulkanik seperti breksi gunung api, breksi batu apung, tuff, dan lava. Proses pembentukannya yang panjang dan kompleks menghasilkan beragam tekstur dan warna pada batuan, menambah keindahan dan keunikan dari situs ini. Berdasarkan analisis geologi, formasi batuan ini diperkirakan berusia sekitar 3 hingga 5 juta tahun, jauh lebih tua dibandingkan situs megalitikum manusia, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah batu-batu ini benar-benar buatan manusia atau hasil proses alam yang luar biasa. Yang membingungkan ilmuwan adalah bagaimana formasi batuan sebesar itu bisa terbentuk dengan susunan yang begitu rapi dan teratur. Apakah ini hasil dari proses alam semata ataukah ada campur tangan manusia purba dalam pembentukannya? Keberadaan situs ini yang belum banyak diketahui publik juga menambah misteri dan daya tariknya sebagai destinasi wisata sejarah dan alam yang unik di Bondowoso. 4. Gua Harimau Sumatera Selatan. Gua Harimau di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan adalah salah satu situs prasejarah paling penting di Asia Tenggara. Berdasarkan hasil uji karbon terhadap lapisan tanah dan kerangka manusia, situs ini diperkirakan telah dihuni sejak 3.000 hingga 5.000 tahun lalu. Di dalam gua ditemukan lebih dari 80 kerangka manusia yang menjadi representasi dua gelombang populasi, Australomelanesid dan Austronesia. Selain kerangka, ditemukan pula artefak batu, manik-manik, gerabah, dan sisa makanan, serta praktik penguburan beragam, dari posisi menyamping hingga tegak lurus. Bahkan ditemukan jejak trepanasi, yaitu pelubangan tengkorak yang diduga sebagai praktik medis atau spiritual. Kombinasi elemen budaya ini menunjukkan masyarakat yang kompleks dan sudah mengenal teknologi serta kepercayaan spiritual yang berkembang. Hal yang membingungkan ilmuwan adalah adanya dua kelompok ras manusia dalam satu lokasi yang sama secara bersamaan. Padahal secara teori migrasi, mereka mestinya hidup dalam rentang waktu berbeda. Selain itu, kompleksitas budaya yang muncul terlalu cepat dalam periode tersebut juga membuat peneliti bertanya-tanya, apakah ada peradaban lokal yang berkembang sendiri terpisah dari pusat migrasi besar manusia modern? 3. Tembok raksasa bawah laut, Papua Barat. Struktur ini dikenal sebagai Tembok Jayapura dan terletak di lepas pantai utara Papua Barat. Bentuknya memanjang seperti dinding raksasa dan pertama kali mencuat ke publik melalui analisis citra satelit dan sonar bawah laut. Belum ada pengukuran usia pasti karena belum ada penggalian langsung. Namun beberapa peneliti memperkirakan bahwa struktur tersebut bisa berasal dari zaman es terakhir, lebih dari 10.000 tahun lalu, jika memang terbentuk atau dibangun saat permukaan laut masih lebih rendah. Struktur ini membentang sejauh ratusan meter di dasar laut dengan pola yang tampak terlalu simetris untuk disebut alami. Bentuk lurus dan sudut-sudut tajamnya mengingatkan pada arsitektur buatan manusia, seperti tembok kota atau fondasi bangunan raksasa yang kini telah tenggelam. Beberapa pihak membandingkannya dengan Great Wall bawah laut dan mulai mengaitkannya dengan teori peradaban prasejarah yang tenggelam, seperti Sundaland atau bahkan Atlantis versi Indonesia. Yang membuat ilmuwan bingung adalah minimnya penjelasan geologis yang memadai untuk pola tersebut. Jika itu formasi alami, maka sangat langka ditemukan bentuk dengan pola lurus yang panjang dan konsisten seperti itu di lingkungan laut dalam. Tapi jika buatan manusia, lalu siapa yang membangunnya? Dan bagaimana mengingat belum ada bukti peradaban megalitikum di Papua pada zaman itu? Sampai eksplorasi ilmiah lebih dalam dilakukan, misteri ini tetap jadi teka-teki geologi dan arkeologi yang belum terpecahkan. 2. Lukisan dinding Gua Leang, Sulawesi Selatan. Lukisan dinding gua di Maros Pangkep, Sulawesi Selatan mengejutkan dunia ketika tim peneliti menemukan gambar tangan dan hewan purba di dinding gua yang diperkirakan berusia sekitar 43.900 tahun. Salah satu gambar paling ikonik adalah adegan berburu babi rusa yang digambar dalam gaya naratif, yang menjadikannya lukisan gua tertua di dunia yang menggambarkan cerita atau interaksi manusia dengan hewan. Penanggalan dilakukan menggunakan metode uranium-thorium pada kalsit yang menutupi lukisan. Hasilnya menggeser pemahaman lama bahwa seni figuratif tertua berasal dari Eropa. Lukisan lain di Gua Leang Bulu Sipong dan Leang Tedongi bahkan menggambarkan hewan liar lokal dan sosok manusia setengah hewan yang menunjukkan kemampuan abstraksi dan simbolisme yang luar biasa pada manusia purba di Sulawesi. Yang membuat ilmuwan bingung adalah tingkat kecanggihan artistik dan simbolisnya yang tampaknya muncul di tempat dan waktu yang tidak terduga. Bagaimana mungkin masyarakat pemburu pengumpul di Asia Tenggara telah menciptakan narasi visual kompleks pada periode yang lebih tua dari Gua Lascaux di Prancis? Temuan ini memaksa arkeolog meninjau ulang teori persebaran seni awal manusia modern. 1. Gunung Padang, Jawa Barat.
Gunung Padang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan sering disebut sebagai situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan hasil dating radiokarbon oleh tim geologi dari Badan Geologi dan tim terpadu Arkenas, lapisan tertua struktur ini diperkirakan berusia sekitar 9.000 hingga 20.000 tahun, jauh lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Situs ini terdiri dari susunan batu-batu andesit membentuk teras bertingkat di atas bukit, dengan struktur yang memanjang hingga ke bawah tanah. Penelitian geofisika dan bor inti menunjukkan bahwa Gunung Padang bukan sekadar bukit alami, melainkan sebuah struktur buatan yang memiliki ruang-ruang bawah tanah, lorong, dan lapisan-lapisan konstruksi yang berjenjang. Bahkan terdapat indikasi adanya ruang dengan rongga udara dan pola-pola arsitektural yang konsisten hingga kedalaman lebih dari 10 meter. Beberapa batu juga memperlihatkan bekas pahatan dan pengolahan permukaan. Yang membuat ilmuwan bingung adalah usia konstruksi bawah tanahnya yang tidak cocok dengan sejarah peradaban manusia modern. Jika benar bagian terdalam situs ini dibangun sejak 12.000 sampai 20.000 tahun lalu, berarti manusia di Nusantara sudah membangun struktur kompleks ribuan tahun sebelum peradaban Mesopotamia muncul. Hal ini bertentangan dengan asumsi arkeologi global bahwa peradaban maju baru muncul sekitar 5.000 tahun lalu,